Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fathul Qorib halaman 15 yang tengah. Ya, yang tengah wasunanuhu. Cari saja depannya wasunanuhu. Pas alinea. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunanuhu, sunnah-sunnah wudu itu yaitu al-wudu'i, wudu, maksudnya domirhu adalah al-wudu'i, maksudnya domirhu. Wasunanuhu, hu-nya itu adalah al-wudu'i, jadi sunanul wudu'i, begitu. Wasunanuhu, sunnah-sunnahnya, maksudnya yaitu al-wudu'i, wudu. Sunnah-sunnah wudu itu asyratu asya'a, ada 10 perkara. Jadi sunnah-sunnah wudu itu ada 10 perkara. Ada 10. Wa fi ba'di nusakhil matni. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan di sebagian teks matan dan di sebagian teks tulisan matan bukan berbunyi asyaratu asya'a, tapi asyru hisolin, berbunyinya asyru hisolin, 10 perbuatan. Di dalam sebagian teks matan itu kitab yang tipis, kitab asli yang belum disyarahkan, asyru hisolin, 10 perbuatan. Hisolin, perbuatan. Jadi asyratu asya'a atau asyru hisolin, 10 perkara atau 10 perbuatan. Pengarang kitab takrib itu adalah Abu Suja. Abu Suja itu ketika menyusun naskah takrib itu tidak menyusun sendiri, tetapi memanggil beberapa muridnya. Jadi beberapa muridnya dia mendiktekan, muridnya suruh nulis. Nah, beberapa muridnya itu nulis. Jadi bukan satu orang, tetapi beberapa muridnya menulis yang didiktekan oleh Imam Abu Suja. Nah, itulah jadi yang disebut dengan matan takrib, Sehingga dari orang berbeda nulisnya juga bisa berbeda, ya kurang lebih begitu. Jadi ada redaksi asyratu asya'a, ada redaksi asyru hisolin, ya. At-tasmiyatu membaca bismillah. At-tasmiyatu membaca bismillah. Nah, itu at-tasmiyatu itu badalnya asyratu asya'a, badal ba'du minkul, sebagian dari keseluruhan. Asyratu asya'a rofa, at-tasmiyatu rofa. At-tasmiyatu pertama membaca bismillah, awalahu pada awalnya. Jadi sebelum berwudu sunnah membaca bismillah. Aqalluha sekurang-kurangnya, aqalluha paling sedikitnya tasmiyah. Bismillah yaitu kalimah bismillah, yaitu lafaz bismillah. Jadi kita mengucapkan bismillah itu sudah sunnah. Wa akmaluha paling sempurnanya tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim, lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita membaca bismillah sudah sunnah, bismillahirrahmanirrahim lebih sempurna, lebih baik kita membaca. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu ucapan basmalah. Kalau tasmiyah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah boleh disempurnakan, boleh tidak, tapi kalau ucapan basmalah berbunyi bismillahirrahmanirrahim, begitu. Fa'in taroka, jika seseorang meninggalkan, jika seseorang
maka jika seseorang meninggalkan, maf'ul bihnya at-tasmiyata, membaca tasmiyah, membaca bismillah, awwalahu, pada permulaannya, awwalahu, pada permulaannya, ata biha, maka dia mengerjakannya, ata biha, maka dia mengerjakannya, mendatangkannya maksudnya mengerjakannya, membacanya, fi asnaihi, di tengah-tengahnya, di tengah-tengah perbuatan wudu, di tengah-tengah perbuatan wudu. Jadi ada orang lupa baca bismillah di awal, maka tetap disunahkan di pertengahan dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan apapun termasuk berwudu. Wudu lupa membaca bismillah di awal, ingat di tengah, bacanya di tengah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap perbuatan yang kita lupa membaca bismillah lalu ingat di tengah perbuatan tersebut, sunnah membaca bismillah di pertengahan tersebut, termasuk diantaranya berwudu. Berwudu lupa membaca bismillah, sunnah membaca di pertengahannya. Fa'in farogho, jika seseorang, maka jika seseorang telah selesai, fa'in farogho, maka jika seseorang telah selesai, minal wudu'i, dari berwudu, lam ya'ti biha, maka tidak mengerjakan, maka tidak perlu mengucapkan tasmiyah, maka tidak perlu mengucapkan bismillah. Jadi jika orang itu sudah selesai berwudu baru ingat tadi nggak baca bismillah, maka tidak sunnah lagi membaca bismillahnya. Jadi bismillah itu di awal. Kalau lupa di awal, di tengah masih sunnah. Tapi kalau sudah sempurna mengerjakannya, tidak usah mengucapkan bismillah, tetapi cukup alhamdulillah. Wa ghuslul kaffaini, membasuh kedua tangan. Nah, ini kedua tangan itu maksudnya dari pergelangan tangan ke sini. Ini yang dimaksud kaffain, dari pergelangan tangan sampai sini. Membasuh tangan atau mencuci tangan. Kita orang Indonesia begini menyebutnya mencuci tangan. Wa ghuslul kaffaini, membasuh kedua tangan. Ada yang mengucapkan, menerjemahkan membasuh telapak tangan. Nah, kalau telapak tangan yang ini, ntar ininya nggak sunnah lagi dianggapnya. Nah, jadi kita sebut saja membasuh tangan, maksudnya dari pergelangan sampai sini. Nah, itu hukumnya sunnah. Ya, jadi tangan itu sebetulnya sampai sini. Ini tangan. Ya. Ilal ku'aini, sampai dua jari-jari, sampai dua jari-jari. Jari-jari kan 5, kok 2? Ini sampai dua jari-jari. Ya, ini ku'aini, ini ku'aini. Samping jempol namanya ku'aini. Dua jari-jari berarti tangan dan kiri, begitu. Ilal ku'aini, sampai sini. Ya, jadi dari sini sampai sini itu disebut ilal ku'aini. Sampai dua jari-jari maksudnya kanan dan kiri, sampai dua jari-jari kanan dan kiri. Qoblal madmadoti, sebelum berkumur. Qoblal madmadoti, sebelum berkumur. Yaghsiluhuma salasan, membasuh keduanya tangan itu salasan 3 kali. Intaroddada, jika ragu-ragu. Intaroddada, jika ragu-ragu. Fituhrihima, di dalam kesucian kedua tangan itu. Jika ragu-ragu terhadap kesucian tangan. Qabla idkhalihimal ina'a, qabla, sebelum, idkhalihima, memasukkan kedua tangan itu, al ina'a, pada bejana, al ina'a, pada bejana. Jadi sebelum memasukkan ke dalam bejana. Jadi orang zaman dulu belum ada keran, jadi pakainya bejana.
Nah, bejana itu takut kotor, lalu ragu-ragu ini najis apa enggak nih. Kalau ini pasti najis, harus dibasuh. Tapi kalau ragu-ragu ini najis apa tidak, bangun tidur tuh ragu-ragu ini najis apa tidak, maka disunahkan ngambil air, bersihkan tangan dulu, baru nanti ngambil air untuk berwudu pakai tangan ini. Ya, jadi zaman dulu tidak pakai keran. Al-mustamila yang mengandung, al-mustamila yang mengandung, yang berisi, alamain air, alamain atas air, dunal kullataini yang kurang dari 2 kullah. Jadi bejana yang berisi air kurang dari 2 kullah. Fa illam yaghsil huma, jika membasuh keduanya, fa illam yaghsil huma, jika membasuh keduanya, fa illam yaghsil huma, jika tidak membasuh keduanya, kuriha maka dimakruhkan, lahu baginya, ghamsuhuma mencelupkan keduanya, fil ina'i di dalam bejana. Jika tidak membasuh tangan, kedua tangan, kuriha maka dimakruhkan, lahu bagi orang tersebut, ghamsuhuma mencelupkan keduanya, fil ina'i di dalam bejana. Fa in tayaqqana, dan jika yakin, tuhruhuma kesucian kedua tangannya, lam yukrah maka tidak dimakruhkan, lahu baginya, ghamsuhuma mencelupkan kedua tangannya di dalam bejana, mencelupkan kedua tangannya. Selanjutnya, wal madmadatu berkumur, wal madmadatu berkumur, ba'da ghuslil kaffaini setelah mencuci tangan, setelah mencuci kedua tangan. Yahsulu berhasil, aslus sunnati asalnya sunnah, fiha di dalam berkumur, biidkhalil ma'i dengan memasukkan air, fil fami ke dalam mulut. Jadi berkumur memasukkan air ke mulut itu sudah disebut berkumur, sudah melakukan sunnah. Sawaun sama saja, ada rohu memutar-mutar air, fihi di dalam mulut, wa majjahu dan membuangnya, amla atau tidak membuangnya, amla atau tidak memutar-mutar, atau tidak memutar-mutar. Bentar dulu. Jadi sama saja apakah berkumur-kumur itu airnya diputar-putar di mulut atau tidak diputar-putar, maka itu hukumnya tetap sunnah. Jadi memasukkan air lalu langsung buang. Memasukkan air di telan juga boleh. Masukkan air lalu diputar-putar itu sunnah, tidak diputar-putar di mulut langsung dibuang itu juga sunnah juga. Ya, dua-duanya sunnah. Fa in aroda jika menghendaki, jika orang tersebut menghendaki, al akmala yang paling sempurna, majjahu maka membuangnya. Jadi la tadi itu adalah dua, membuang, la untuk membuang, la untuk memutar-mutar. Jadi kalau kita berkumur ditelan boleh, dikeluarkan boleh. Kalau kita berkumur dengan air matang misalkan, lalu berkumur ditelan, itu hukumnya tetap sunnah, tetap dianggap berkumur.
lalu kita keluarkan juga tetap sunnah begitu. Jadi itu pilihan-pilihan. Kita putar-putar di mulut tetap sunnah, tidak diputar-putar kayak orang minum biasa itu dianggap berkumur, tetap sunnah begitu. Demikian segini saja untuk kitab Fathul Qoribnya.